Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan perkembangan akuntansi internasional dan pendekatan terhadap perkembangan akuntansi. Akuntansi internasional adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Akuntansi berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis. 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional yang harus dipahami dengan baik agar tercipta harmonisasi antar negara yang bertransaksi. Yang pertama, sumber pendanaan. Di negara dengan pasar ekuitas yang kuat, akuntansi memiliki fokus atas seberapa baiknya manajemen menjalankan perusahaan dan dirancang untuk para investor mengevaluasi arus kas masa depan dan risiko yang terkait. Sebaliknya, dalam sistem berbasis kredit, di mana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki fokus atas perlindungan kreditor dengan melalui pengukuran akuntansi yang konservatif. Yang kedua, sistem hukum. Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi dalam kegiatan akuntansi internasional. Yang ketiga, perpajakan. Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat beban dan pendapatan dalam akun mereka untuk membiayai konto keluar pajak. Yang keempat, ikatan politik dan ekonomi. Ide dan teknologi akuntansi dihasilkan melalui penangguhan perdagangan dan kekuatan sejenis. Yang kelima, inflasi. Mengaburkan biaya historis, akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait. Sementara di sisi lain, melakukan peningkatan berlebih terhadap pendapatan. Yang keenam, tingkat perkembangan ekonomi. Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilakukan dalam suatu perekonomian dan menentukan masalah yang paling utama. Yang ketujuh, tingkat pendidikan. Standar dalam praktek akuntansi yang mungkin akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Pendidikan akuntansi yang profesional akan sulit dicapai jika dalam suatu negara taraf pendidikan itu masih tergolong rendah. 8, budaya. Budaya 4 dimensi budaya nasional menurut Hofstede, yaitu individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan maskulinitas. Kemudian pendekatan terhadap perkembangan akuntansi. Klasifikasi awal yang dilakukan adalah yang diusulkan oleh Muller pada pertengahan tahun 1960-an. Ia mengidentifikasi 4 pendekatan terhadap perkembangan akuntansi di negara-negara barat dengan sistem ekonomi berorientasi rasa, yaitu 1. Berdasarkan pendekatan makroekonomi. Praktek akuntansi didapatkan dan dirancang untuk meningkatkan tujuan makroekonomi nasional. Tujuan perusahaan umumnya mengikuti dengan kebijakan nasional, karena perusahaan bisnis mengkoordinasikan kegiatan mereka berdasarkan kegiatan nasional. Yang kedua, berdasarkan pendekatan mikroekonomi. Akuntansi berkembang dari prinsip mikroekonomi pada perusahaan secara individu yang memiliki tujuan untuk bertahan diri. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus mampu mempertahankan modal fisik yang dimiliki. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan independen. Akuntansi berasal dari praktek bisnis dan perkembangan secara ad hoc dengan dasar perlahan-lahan dan perkembangan coba-coba dan kesalahan. Akuntansi diambil sebagai fungsi jasa yang konsep dan prinsipnya diambil dari proses bisnis yang dijalankan dan bukan dari cabang keilmuan seperti ilmu ekonomi. 4. Berdasarkan pendekatan yang seragam, akuntansi standarisasi dan digunakan sebagai alat untuk kendali administrasi dan pemerintah pusat. Di sini keseragaman yaitu dalam pengungkapan dan penyajian yang akan mempermudah perancangan otoritas pajak dan bahkan manajer untuk menggunakan informasi akuntansi dalam menjalankan berbagai bisnisnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
tadi kita bicara inovasi keuangan, gitu ya. Nah, di dalam akuntansi itu kita kan harus yang namanya ada transaksi, bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu kita harus mencatatnya sedemikian rupa sehingga nanti akan menjadi laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu menjadi sumber informasi bagi calon investor maupun investor ketika akan melakukan investasi. Nah, dengan begitu, ketika ada investor luar maupun lokal yang nanti akan investasi di luar misalnya, itu kan butuh informasi mengenai perusahaan tersebut. Maka dengan keragaman suatu negara tentang laporan keuangannya, maka perlu yang namanya standar secara internasional untuk negara A, negara B, negara C dan sebagainya itu bisa memahami, bisa menggunakan dan bisa mendapatkan informasi yang diperlukan. Dengan begitu, kalau tadi dikatakan ini 8 faktor ini, ya jelas. Memang dari sumber pendanaan, setiap negara punya lembaga keuangan yang menjadi lembaga intermediasi antara pihak ketiga dan pihak pertama. Pihak pertama pemilik dana, pihak kedua adalah pihak bank sebagai intermediasi, sebagai mediasi, pihak ketiga adalah yang misalnya pinjam atau kredit. Jelas, inflasi pasti. Kenapa? Karena perdagangan itu dipengaruhi juga inflasi juga. Kemudian tingkat perkembangan ekonomi, sistem hukum yang berlaku, perpajakan yang kita ada, tapi di sana juga ada, tapi belum tentu juga perlakuannya, tarifnya belum tentu sama. Kenapa? Karena juga dilihat tingkat per kapita. Tingkat per kapita daripada suatu negara tersebut dan tingkat ekonominya. Nah, disitulah dimana ketika sistem di dalam akuntansi itu harus dikembangkan secara internasional. Nah, karena internasional itu negara A, B, C, dan C itu beragam, maka perlu yang namanya standar. Sehingga kalau ada yang bilang IFRS, ada yang GAAP, ada yang IAS, dan seterusnya, ya itu adalah standar nasional yang berlaku. Namun tetap di Indonesia SAK atau PSAK itu tetap yang digunakan. Tinggal PSAK 1 sampai 100 itu mana yang diadopsi, mana yang mengadopsi IFRS atau IAS maupun IAS, misalnya accounting standar atau IFRS. Kemudian yang akuntansi syariah dari mulai 101 sampai sekarang 112, mana yang mengacu pada standar internasional. Kalau memang tidak ada, ya kita memang di Indonesia seperti ini berlakunya, atau akuntansi yang berterima umumnya adalah seperti ini, yaitu ketika mengacu kepada IFRS mana yang diadopsi sehingga itu bisa sesuai di Indonesia. Kalau memang tidak sesuai, berarti dipelajari dulu bertahap. Kalau tidak sesuai, ya jangan digunakan. Dipelajari dulu, sesuai, bisa diterapkan secara perlahan. Itu adalah perkembangan akuntansi internasional. Ada pertanyaan? Nggak ada. Doa, Pak.